Selamat pagi. Hari ini 15 bulan 10 tahun 2025. Cuaca yang baik, sama seperti hari kemarin. Cuaca yang cerah. Pada sebelah petang kemarin juga tidak hujan. Jadi cuaca cerah hari ini. Seperti biasa kita akan berjalan-jalan selama 15 menit. Samping itu kita akan praktis untuk vlog, praktis make perfect. Hari ini saya telah belajar sesuatu dari firman Tuhan, bahwa kalau kita tidak bosan untuk melakukan hal-hal yang baik dan tidak berhenti untuk melakukan hal itu, maka kita akan dapat menuai hasilnya pada kemudian hari. Hasilnya itu kita tidak tahu, tapi kita pasti akan menerima berkat yang Tuhan menjanjikan. Orang yang bertekun di dalam Tuhan. Saya sangat bersyukur karena pada hari ini saya masih hidup, saya masih bernapas, saya dalam keadaan yang baik, saya jauh dari segala penyakit. Orang Kristen tuh seharusnya bertumbuh hari demi hari. Iman perlu bertumbuh hari demi hari dalam bermacam-macam ujian, dugaan kita sehari-hari. Karena kita tidak tahu apa akan berlaku pada hari ini, pada hari esok. Kita harus berjaga-jaga dan berdoa, tetap mengandalkan Tuhan, tetap percaya Tuhan akan beri kita jalan keluar dari semua kita punya pergumulan. Seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan, pencobaan yang kita alami itu tidak melebihi kekuatan kita. Dia akan memberi kita jalan keluar, sebab Dia adalah Tuhan yang setia bagi kita. Kita akan berjalan selama 15 menit. Hari ini saya coba try untuk berpuasa, tapi saya tidak dapat juga. Tapi saya kurangkan porsi atau pengambilan makanan saya dalam kuantiti yang cukup, tidak lebih tidak kurang. Dia sederhana. Kalau kita panggil apa nama dia itu, ini diet ya, termasuk dalam diet, kalori defisit. Dia jenis yang kira kalori. Berpuasa itu juga satu cara untuk kita menurunkan berat badan kita. 2 kali makan sehari omad, kita gabungkan dengan berpuasa, akan mendapatkan hasil yang lebih baik untuk tubuh badan kita. Tubuh badan kita akan efisien untuk membakar lemak, untuk badan kita akan
akan lebih banyak kita berpuasa akan membantu kita untuk menurunkan paras insulin dalam tubuh kita. Sebenarnya skip breakfast itu bagus, tapi kalau kita yang tidak tahan lapar kayak gitu, kita boleh amalkan dalam 3 minggu 1 kali. Kita coba perlahan-lahan dulu. Kita puasa dari pagi sampai jam 10 itu atau jam 11. Kalau lama-lama kita buat, kita akan rasa terbiasa. Ya, akan melanjutkan lagi tempo masa kita fasting. Jadi fasting itu perlu juga, puasa itu perlu juga dalam kita punya plan pemakanan, dalam plan kita punya menurunkan berat badan. Dan cara saya sekarang juga berjalan-jalan adalah salah satu cara untuk menurunkan berat badan. Karena jalan-jalan selepas makan selepas ini akan dapat membantu kita lebih efisien supaya lemak itu tidak akan terkumpul. Kita sebenarnya sedang membakar lemak pada saat kita berjalan-jalan selama lebih kurang 15 menit. Kita harus berjalan seperti ini. Kita jangan terus duduk. Kita harus lawan kolesterol. Sesuai untuk penyakit yang orangnya ada kolesterol tinggi macam saya. Saya makan obat kolesterol juga, tapi saya juga perlu jaga saya punya diet, saya punya plan pemakanan mesti juga betul. Cara saya saya punya lifestyle juga perlu penting untuk saya buat. Kalau kita mengharapkan obat saja, maka dia punya hasil pun kesan dia tidak berapa bagus. Tapi kalau kita mengubah cara lifestyle kita ini dengan cara hidup yang sehat, diet yang bagus, teratur, kita akan mendapat hasil yang lebih baik. Walaupun saya sekarang ini masih struggle. Kadang-kadang kalau saya nampak makanan atau saya tergiur makan sesuatu, maka saya punya rancangan, punya jadwal meal time pun terganggu. Saya tidak mendapat hasil yang baik. Itu sangat mengecewakan saya. Tapi apabila saya berjaya mencapai sesuatu yang saya ingin buat, jadwal, saya punya rancangan itu saya dapat buat pada hari itu, saya merasa sangat puas. Itulah kebaikan dia. Walaupun kita merasa lemah atau mustahil untuk kita untuk mendapatkan matlamat kita itu terjadi pada hari itu. Kalau kita bertahan, kita berhasil juga melakukan hal itu. Itu menimbulkan satu kepuasan di dalam hati kita.
Kalau kita berjaya, kita akan meneruskan lagi pada hari yang akan datang. Seterusnya pada hari yang akan datang kita akan buat lagi. Dan kejayaan itu pasti ada di hadapan kita. Tapi itu kita harus tekun, kita harus konsisten dengan gaya hidup yang sehat dan pola pemakanan yang baik. Karena konsisten itu adalah satu kunci untuk keberhasilan, supaya kita berjaya dalam usaha kita. Di samping kita berjalan-jalan bersama ini, kita dapat menghirup udara yang segar, lihat pemandangan alam sekitar, hijau-hijauan. Alam ini juga dapat memberikan kita buat kita healing. Kita dapat alam ini membuat kita punya badan akan menjadi lebih, secara otomatiknya akan membuat kita punya pikiran menjadi, aura kita menjadi positif. Kita dapat berpikir secara positif dan mengurangkan hal-hal yang negatif dalam pikiran kita. Dengan kaidah jalan-jalan seperti ini, ia dapat menyehatkan bukan saja tubuh badan kita, tapi pikiran kita juga akan lebih sehat. Kita tidak harus berpikir negatif, kita harus sentiasa berpikir positif. Tadi paginya juga saya berpikir negatif. Kenapa orang itu tidak seperti biasanya mau bercakap dengan saya, tapi saya menahan, saya menumpukan pikiran saya pada hal-hal yang positif, bahwa orang itu kali ada masalah atau sesuatu atau sibuk, jadi dia tidak melihat saya dan tidak menegur seperti hari-hari yang sebelumnya. Mungkin kalau saya berpikir secara negatif, karena saya telah potong saya punya misai janggut pada hari, mungkin dia tengok saya mungkin tidak sebaik pada hari kemarin. Hal itu membuatkan pikiran saya menjadi negatif. Tetapi saya dapat menaklukkan pikiran saya, sebab firman Tuhan yang ada tertulis dalam hati saya mengingatkan saya bahwa saya harus melawan tipu muslihat iblis. Saya harus meruntuhkan tembok dan menawan pikiran di dalam Kristus Yesus. Sebab perjuangan kita ini bukan melawan darah dan daging, tapi melawan penguasa darah, kuasa gelapan, roh jahat. Kalau saya ingat hal itu, maka saya secara otomatiknya akan berpikir secara positif. Oke. Sekarang saya sudah belok hampir 14 menit. Cara ini saya dapat praktis cakap, bilog, dan juga berjalan-jalan untuk menyehatkan saya punya peredaran darah, supaya kalau peredaran darah kita lancar, maka tubuh badan kita juga akan lebih efisien untuk
lebih efisien dan kita tidak kaku. Sekian dan terima kasih kepada saya, pada vlog saya.